Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada siang hari ini, saya akan coba sharing ya teman-teman tentang materi bab 17 di materi penalaran analitis mengenai posisi duduk, khususnya posisi duduk yang berada di meja bundar, dan nanti mungkin ada sebagian soal yang kursi memanjang juga ya teman-teman. Oke, baik, sebelum kita memulai sharing pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Oke, langsung aja ya teman-teman. Di soal penalaran analitis itu kan memuat soal apa ya teman-teman? Soal cerita ya. Biasanya ada posisi duduk, ada Hai Kafira, ada posisi duduk, terus ada apa namanya, misalnya umur lebih tua atau nilai lebih tinggi, atau misalnya posisi, misalnya dia juara satu, terus tapi dia kalah dengan, misalnya Ani kalah dengan Budi dan sebagainya. Pokoknya kalau misalnya penalaran analitis ini sebenarnya banyak ya, ada posisi duduk dan ada urutan-urutan dan sebagainya. Tapi di pertemuan atau sharing kali ini saya ingin bahas satu dulu teman-teman mengenai materi yang sering ada, dan mungkin nanti di soal sesungguhnya mungkin ada juga ya teman-teman, karena kan di sini juga untuk analitis juga ada di kisi-kisi ya dari Kemenpan RB. Oke, baik teman-teman, langsung saja ya, nggak perlu lama. Karena dalam analitis ini tidak ada rumus ya, tidak ada rumus, tapi hanya ada mengkonversi, seperti kayak kita itu mengkonversi dari misalnya umur 5 tahun yang lalu dan sebagainya. Nah, sama. Jadi kalau dalam analitis ini konversinya bedanya adalah posisi urutan dan sebagainya. Langsung saja teman-teman, di sini ada konsep dasar yang sudah saya buat nih teman-teman. Coba nomor 1, di sini diminta rubahlah ke dalam bentuk posisi gambar atau bentuk urutan ya. Coba nomor 1, Ryan duduk di antara Adi dan Budi. Itu bisa kita tulis seperti apa teman-teman? Ini kan Ryan duduk di antara Adi dan Budi, berarti orangnya ada 3 ya. Nah, ini gimana cara penulisannya? Ryan duduk di antara Adi dan Budi. Nah, ini tuh posisinya seperti apa teman-teman? Bisa teman-teman bayangkan? Kalau kita tulis nih gimana ya? Yang nomor 1. Halo, sepi sekali siang hari ini. Oke, sebentar. Ryan di tengah, wah mantap. ARB, oke mantap. Adi, Ryan, Budi, ya betul ya teman-teman. Jadi kalau di sini ada tulisan Ryan duduk di antara Adi dan Budi, itu bisa jadi 2 kemungkinan ya. Intinya si Ryannya di tengah. Ini yang sudah pasti nih, Ryan di tengah. Di sebelah kiri, di sebelah kanan, ini boleh diisi Adi, ini boleh diisi Budi, atau sebaliknya. Ini Ryan, Budi boleh di sini, atau si Adinya boleh di sini. Nah, ini kan Ryan duduk di antara Adi dan Budi, atau gini juga boleh. Nggak ada, nggak mesti si apa namanya si Budinya harus di kanan, nggak mesti. Yang penting si Ryannya di tengah, Adi dan Budinya boleh di kanan, boleh di kiri. Nah, ini yang disebut dengan yang nomor 1 ya, yang apa namanya posisi pertama. Ya, ARB boleh, ARB. Nah, nomor 1 aman ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada Ryan duduk di antara itu berarti ada di kiri di kanannya ada orang, terus dianya ada di posisi tengah. Kalau misalnya bulat nih. Misalnya apa namanya? Di sini sebentar. 1, 2, 3, 4. Terus kan kalau meja bundar tuh gini ya, 8 ya. Kalau misalnya nih, saya taruh Ryannya di sini, Budinya boleh kan di sini, Budi boleh di sini, Adi boleh di sini, atau Adinya di sini, Budinya di sini. Itu kan sama dengan Ryan duduk di antara Adi dan Budi, atau si Budinya di sini boleh, intinya boleh ditukar gitu ya. Oke, nomor 1 aman ya. Coba nomor 2, silakan nomor 2 teman-teman.
Oke, nomor 2. Terdapat 5 orang anak sedang duduk di kursi panjang. Berarti kursi panjang kayak gini ya. 5 orang, berarti 5. Ryan duduk di sebelah kiri Budi. Ryan duduk di sebelah kiri Budi. Misalnya, Budinya di tengah, di sini ya. Budinya di tengah sini. Terus Ryan duduk di sebelah kiri Budi. Ryan ini boleh di sini, boleh di sini. Yang penting dia ada di sebelah kiri. Karena di yang pernyataan nomor 2 ini tidak ada tulisan bahwa si Ryan itu harus duduk tepat di sebelah kiri Budi. Di sini hanya dibilang sebelah kiri Budi. Kalau misalnya Budinya posisi di tengah, itu kan boleh di posisi, misalnya saya ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti si Ryan ini boleh di kursi kedua atau kursi ke-1. Intinya dia itu di sebelah kiri si Budi ya. Nah, kecuali kalau misalnya di situ nih, nah nomor 3 misalnya, terdapat 5 orang anak sedang duduk di kursi panjang, lalu Ryan duduk tepat di sebelah kiri Budi. Nah, kalau misalnya di situ ada tulisan tepat di sebelah kiri, berarti si Budinya kalau misalnya Budi di tengah, berarti Ryan di sini ya, di kursi nomor 2. Nggak boleh lagi si Ryan di kursi nomor 1. Kenapa? Karena di sini ada tulisan tepat di sebelah kiri. Berarti kalau tepat itu harus berdampingan ya. Tidak boleh ada yang menghalangi gitu ya, seperti couple gitu ya, yang selalu bersama. Jadi kalau misalnya di situ ada tulisan tepat, di sebelah kanan tepat, di sebelah tepat, nah pokoknya yang ada tulisan tepat-tepat, berarti dia itu berdampingan ya, tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Nah, ya, jadi yang nomor 3 nih gini, kalau misalnya si Budi di tengah, berarti si Ryan di tepat sebelah kiri, berarti di kursi nomor 2. Tapi perbedaannya dengan nomor 2 itu kan hanya disebutkan bahwa Ryan duduk di sebelah kiri, berarti kalau duduk di sebelah kiri doang, boleh di 2, boleh di 1, karena nggak ada tulisan tepat. Oke, untuk pernyataan 1, 2, 3, apakah jelas atau ada yang masih kurang jelas? Jelas, aman, sip. Nomor 4. Ryan duduk berseberangan dengan Romi. Oke, berseberangan. Nah, kata-kata berseberangan itu sama dengan berhadapan ya teman-teman. Kalau misalnya nih ada meja kayak gini. Terus misalnya si Ryan ini ada di sini duduk. Berarti karena dia berseberangan dengan Romi, berarti Romi di hadapan dia. Nah, ini disebut berseberangan. Kalau misalnya mejanya bulat, gimana? Nah, misalnya meja bulat. Terus Ryan misalnya di sini Ryan. Nah, karena si Ryan ini duduk berseberangan dengan Romi, berarti Romi di sini. Atau misalnya bulat lagi nih. Bulat lagi. Tapi si Ryan-nya bukan di tengah sini, tetapi di sini. Misalnya Ryan di sini. Karena dia berseberangan dengan Romi, berarti Rominya di sini. Pokoknya kemanapun si Ryan ini pergi mau ke sini, dia tuh harus tegak lurus ya, harus berhadapan. Jadi kalau misalnya berseberangan itu sama dengan berhadapan, tepat di depan, nah itu sama aja ya. Bahasa soal tuh kalau berseberangan itu ya berhadapan, tepat di depan, sama aja ya. Oke, nomor 4 jelas ya teman-teman. Kalau orang ganjil di kursi lingkaran, ada berseberangan juga nggak, Kak? Gimana kalau orang ganjil di kursi lingkaran? Maksudnya orang ganjil gimana? Kan lingkaran nih. Lingkaran itu kan biasanya ada 8, tapi kalau misalnya cuma ada 7, misalnya orangnya di sini, A, mau berseberangnya tetap di sini. Harus, harus berhadapan. Itu ya, ke humble God. Oke, nomor 5. Terdapat 8 orang duduk di sebuah meja bundar. Ryan duduk 2 kursi setelah Budi. Bentar. Ini misalnya ada meja bundar ya. Meja bundar. Sorry. Gini ya. Misalnya si Budi saya taruh di sini. Budi di tengah sini. Budi. Terus di sini kan keterangannya Ryan duduk 2 kursi setelah Budi. Berarti kalau 2 kursi setelah Budi bisa jadi di sini kan ini 1, ini 2. Berarti di sini ya sebentar Ryan duduk ya. Berarti si Ryan di sini karena 2 kursi setelah si Budi. Kalau misalnya enggak di sini juga boleh di sini. Si Ryan itu boleh di sini, boleh di sini. Yang penting dia itu 2 kursi setelah Budi. Gitu ya teman-teman, nomor 5. Nomor 4 sama nomor 5 apakah jelas dulu?
Kalau misalnya ada kata-kata apa namanya, dia itu duduk 2 kursi setelah, berarti itu kalau mejanya bulat, berarti boleh jadi di kanan sini atau di kiri sini. Yang penting dia 2 kursi setelah ya. Jelas. Oke, mantap. Nomor 6. Terdapat 8 orang duduk di sebuah meja bundar. Ryan duduk berseberangan dengan Budi dan duduk tepat di sebelah kiri Caca. Ah, coba sebentar saya hapus dulu ya ini ya. Biar lebih jelas. Nah, misalnya nih yang nomor 6. Ini meja bundar ya. Meja bundarnya miring. Aduh, jelek. Sebentar saya ganti ya. Ini bulat, set, 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 set. Terdapat 8 orang duduk di sebuah meja bundar. Ryan duduk berseberangan dengan Budi. Misalnya saya taruh Ryan di sini ya, si Budi di sini. Ini Ryan, nih Budi. Terus, dan duduk tepat di sebelah kiri Caca. Berarti kalau di tepat di sebelah kiri Caca di mana, teman-teman, si Cacanya? Karena Ryannya di sini, berarti Cacanya di sini apa di sini? Di kiri apa di kanan? Kalau si Caca, si Budi, si Ryan itu duduk tepat di sebelah kiri Caca. Berarti Ryannya ada di mana nih? Di kiri apa di kanan? Kanan. Coba ya Ryannya di kiri. Berarti Kak Cacanya di mana? Di sini ya. Cacanya di sini. Coba deh kalau misalnya bulat kan, berarti kiri si Caca di sini. Ini kirinya, ini kanannya ya. Jadi karena si Ryan di kiri Caca, berarti si Caca di sini, Budi di depannya, terus si Ryan di sebelah kanannya. Oke, aman teman-teman? Nomor 6. Aman. Oke, konsep dasar sudah aman ya. Kita sudah tahu konsepnya, kita sudah tahu dasarnya. Oh, kalau misalnya duduk di antara tuh ternyata dianya di tengah gitu. Misalnya di sini si Ryan, berarti ininya A, ininya B, atau di sini B, ini A. Yang penting dia itu di tengah. Terus kalau misalnya ada duduk yang sebelah kiri, itu bisa kalau misalnya ada 5 orang. Kalau misalnya yang si Ryannya di tengah, karena si Budinya misalnya sebelah kiri, itu Budi boleh di sini, karena dia yang penting sebelah kiri. Tapi kalau di situ ada tepat sebelah kiri, berarti harus benar-benar berdekatan, karena dia tulisannya tepat sebelah gitu ya. Nah, kalau misalnya berhadapan ya udah, kalau misalnya mejanya kotak, berarti kalau si Ryan di sini, Budi di sini. Kalau mejanya bundar, kalau Ryannya misalnya Ryannya di sini, berarti Budinya di sini. Gitu ya, dan seterusnya. Oke, sudah jelas ya konsep dasarnya. Kita langsung ke soal aja teman-teman biar semakin paham. Nah, nomor 1. Pada acara makan malam terdapat 8 orang, yaitu Adi, Desi, Lina, Laura, Gea, Mini, Romi, dan Tatang. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Aturan posisi duduk mereka adalah sebagai berikut. Gea duduk berseberangan dengan Andi, dan seterusnya. Yang ditanya di sini siapa? Siapakah yang duduk di hadapan Tatang? Oke. Karena di sini dibilang mengelilingi meja bundar, kalau saya menemukan soal seperti ini, saya langsung gambar mejanya. Meja bundar selalu saya buat seperti ini. Garis begini. Ya. Nah, di sini Gea duduk berseberangan. Kalau saya biasanya mengerjakan soal seperti ini, saya tidak pernah menulis yang pernyataan pertama. Karena yang pernyataan pertama itu kadang ketika ditulis bawahnya, ternyata bukan di sini, gitu. Salah. Jadinya kalau saya itu kalau ngerjain kayak gini, langsung saya lihat dulu pernyataan ketiga atau keempat atau kelimanya. Nah, di sini kan ada tulisan nih, atau kedua juga boleh. Nih, misalnya, ini kan si Mini itu duduk di antara Tatang dan Lina. Ah, ini kan sudah ada nih, di antara Tatang dan Lina, Mini. Berarti kalau misalnya saya boleh tulis Mininya di sini, karena dia itu duduk di antara Tatang dan Lina, berarti si Mininya di tengah, Tatangnya boleh di sini, ya, Linanya boleh di sini, atau Lina di sini, Tatang di sini. Boleh yang mana aja. Nah, ini kan udah dapat nih yang kedua udah. Terus coba yang ini tuh siapa? Ini Laura dan Lina duduk tepat berhadapan. Ini kan si Lina nih, si Lina sini. Si Laura itu duduk tepat berhadapan. Berarti si Laura di mana? Di sini ya. Karena dia berhadapan, ya. Terus apalagi ini udah.
Nah, terus Tatang duduk 2 kursi terpisah dengan Andi. Karena kita sudah tahu, berarti karena ini udah diisi Lina, berarti Tatang nggak di sini lagi. Ini udah coret yang kecil-kecil ini ya. Si Tatangnya taruh sini aja. Tatang duduk 2 kursi terpisah dari Andi. 2 kursi terpisah, berarti si Andi ini bisa di sini. Ya, 2 kursi terpisah. Terus bisa di sini. Nah, coba kita lihat lagi. Kalau si Andi di sini, berarti dia harus berhadapan sama si Mini. Sedangkan ternyata di pernyataan terakhir, Desi duduk tepat di sebelah si Andi. Nah, kalau misalnya si Desi itu, kalau si Andi di sini, berarti Desi boleh di tengah ya. Berarti Desi fix di sini nih. Desi fix di sini, berarti tinggal Andinya nih, belum tahu Andi di mana gitu kan. Nah, terus kita lihat lagi, ini udah pernyataan pertama. Gea duduk berseberangan dengan Andi. Nah, kalau Andi di sini, dia kan berseberangan dengan Mini. Sedangkan di pernyataan pertama, si Gea itu harus duduk dengan si Andi berseberangan. Berarti Gea di sini. Berarti kalau kayak gitu, si Andi fix di sini. Andi fix di sini. Nah, ini kan udah ada nih, ada Andi, Desi, Laura, Gea, Lina, terus di sini ada Mini, di sini ada Tatang. Berarti sisanya yang belum ada siapa? Si Romi ya. Romi berarti di sini nih. Terus yang ditanya di sini apa? Siapakah yang duduk di hadapan Tatang? Yang duduk di hadapan Tatang ya si Desi. Jadi jawabannya yang yang Dravo ya. Oke, aman teman-teman nomor 1. Oh, Desi, mantap. Aman. Oke, lanjut nomor 2 ya. Bila Mini dipisahkan oleh 2 kursi dengan Desi, pernyataan berikut yang benar adalah, coba kita lihat ke gambar yang tadi. Mini dipisahkan oleh 2 kursi dengan Desi. Mini, Desi. Ah, ini udah 2 kursi nih ya. Mini di sini, Desi di sini, berarti udah sesuai. Terus yang ditanya apa? Pernyataan berikut yang benar adalah, oke, saya gambar ulang ya teman-teman, biar gak bingung. Ini saya gambar ulang. Set. Nah, gini ya. Tadi di sini ada Desi. Terus di sini ada si Tatang. Terus ini ada Lina ya. Ini ada Laura. Terus di sini ada Mini. Si Mini, abis itu Romi di sini. Terus tadi tuh Gea ya di sini ya. Gea, si Andi. Nah, coba kita cocokkan nih. Pernyataan berikut yang benar. Romi duduk di sebelah Tatang. Romi sebelah Tatang. Salah ya, Romi ini di sebelah Desi atau Laura. Berarti yang nomor A salah. Yang B, Mini dan Romi dipisahkan oleh 2 kursi. Mini dan Romi. Oh, ini enggak. Ini kan dia dipisahkan oleh 3 kursi ya, bukan 2 kursi. Berarti ini salah. Desi dan Tatang berseberangan. Ah, ini nih benar nih. Desi di sini, Tatang di sini. Mereka berseberangan. Berarti jawabannya yang Charlie. Kalau dalam soal penalaran analitis, kalau misalnya kita udah tahu jawabannya yang benar yang mana, ini nggak usah dilihat lagi. Ya. Jadi itu hanya membuang-buang waktu saja. Langsung aja. Pasti salah kok. Saya belum ada gambarnya. Kalau sekarang ada gambarnya nggak, Kak? Teman-teman, bagaimana? Udah. Udah ya? Udah. Oke. Ya, udah oke. Makasih. Oke. Sebentar. Oke, nomor 2 aman, teman-teman? Halo, Kananda. Terima kasih. Aman nomor 2 ya? Aman, lanjut. Nomor 3. Siapakah yang duduk berhadapan dengan Mini? Waduh, si Mini ini gimana? Mini tadi di sini berhadapan berarti si Romi ya? Oh, berarti jawabannya yang Alfa, Romi. Oke. Jadi gitu ya, enaknya soal analitis tuh kadang satu soal itu bisa bisa menjawab 3 jawaban atau bahkan sampai 4 ya. 1 sampai 4 biasanya dia itu soal yang sama dari dari pernyataan yang sama. Jadi kita nanti kalau udah tahu gambarnya seperti apa, nanti kita kalau misalnya menjawab soal berikutnya itu pasti langsung cepat gitu. Nah, itu enaknya soal penalaran analitis ya. Yang TWK kemarin sudah ya, hari Minggu. Enak kalau benar dari awal pasti benar semua. Nah, ini supaya kita tidak salah di awal. Makanya kita hari ini kita mencoba berikhtiar ya untuk sharing nih, apalagi tentang meja bundar ini ya, karena meja bundar ini sering banget
muncul ya teman-teman, seperti langganan begitu. Oke, karena nomor 1 sampai 3 itu sudah aman, saya boleh lanjut ke soal berikutnya ya. Banyak habis waktu, ya lumayan Kak Nanda. Tapi nggak apa-apa, saya biasanya kalau ngerjain TIO analitis saya kerjakan terakhir ya teman-teman. Oke, nomor 4. Nah, yang ditanya di sini siapakah yang duduk di samping Ali? Oke, kita baca soalnya ya. Pada suatu acara ulang tahun terdapat 8 orang duduk melingkar, mengelilingi meja bundar. Oke, lagi dan lagi kita harus pandai menggambar meja bundar bulat. Seperti begini ya. Oke. Kalau lihat soal kayak gini jangan langsung mumet, jangan ya teman-teman, karena sesuatu apa yang kita pikirkan itu biasanya berpengaruh kepada sugesti kita ya. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, wah gampang sekali. Nah biar bukan karena kita itu sombong, bukan. Karena memotivasi diri sendiri supaya apa? Kalau misalnya kita udah bilang dari awal susah, ya pasti susah teman-teman. Karena biasanya apa yang kita pikirkan itu ya itulah yang terjadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, jangan sekali-kali bilang, wah mumet, jangan ya teman-teman. Bilang aja, wah ini gampang sekali, menggemaskan sekali soalnya, saya suka, dan saya pasti bisa mengerjakan ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nomor 4, kita langsung saja ya. Di sini ada 8 orang, katanya, wah ini mah enak nih. Abjad ya, lengkap ya. Ali, Bian, Cici, Dery, Eka, Fani, Gaga, A, B, C, D, E, F, G. Wah, luar biasa, udah berurut nih, enak. Sama si Hani ya. Oke, nah saya biasanya nggak lihat yang nomor 1 dulu. Biasanya saya langsung ke 2 atau ke 3. Coba kita lihat yang pernyataan 2. Yang nomor 1-nya pending dulu ya. Fani duduk di antara Hani dan Cici. Seperti biasa, si Fani misalnya saya tulis di sini, boleh ya? Kan bebas nih ya. Fani duduk di antara Hani dan Cici. Berarti Fani di antara, berarti Faninya di tengah ya. Berarti di sini boleh si Cicinya di sini ya. Terus Haninya boleh di sini atau nanti boleh si Cici di sini atau Haninya di sini. Nanti kita sesuaikan lagi. Nomor pernyataan 3. Cici dan Dery duduk tepat berhadapan. Oke, kita ambil aja si Cicinya yang di sini. Ini berarti Hani nggak usah di sini. Hani udah bisa tetap di sini aja. Terus karena Cici dan Dery itu tepat berhadapan, berarti kita taruh di sini si Dery. Ya, aman ya teman-teman? Nih, pernyataan 2 sama 3 sudah nih. Fani duduk di antara Hani dan Cici. Fani di tengah, Hani di kiri, Cici di kanan. Lalu si Dery ini tepat duduk berhadapan dengan Cici, berarti Dery di seberangnya ya. Oke. Terus, Hani duduk 2 kursi terpisah dari Ali. Nah, Hani duduk 2 kursi terpisah dari Ali. Berarti kalau 2 duduk terpisah, ini kan 1, 2, berarti si Ali boleh di sini atau boleh di sini. Tapi karena di sini ada pernyataan yang pertama Eka duduk seberang dengan Ali, berarti kalau di sini kan nggak mungkin. Kalau di sini kan Ali di sini, berarti dia berseberangan dengan Fani. Sedangkan di pernyataan si Ali itu harus dengan Eka, berarti Alinya yang memungkinkan kan hanya di sini. Berarti di sini siapa? Si Eka. Ya, oke, aman. Yang nomor 1 sudah, terus ini sudah. Yang pernyataan terakhir, Gaga duduk di antara Bian dan Dery. Berarti si Gaga di mana? Si Gaga di tengah. Ini Dery nih. Berarti kan kalau Dery udah di sini fix, berarti si Gaga di sini di tengah. Berarti kalau si Gaga di sini karena di antara itu kan, berarti di kiri di kanan ada si Bian, si Dery. Karena si Dery-nya udah ada di kanan Gaga, berarti si Biannya di kiri Gaga, berarti si Bian di sini. Ya. Yang ditanya siapa? Siapakah yang duduk di samping Ali? Nah, di samping Ali itu kan si Ali di sini ya. Di samping kanan Ali ada Bian, di samping kiri Ali ada Cici. Berarti yang di samping si Ali ini kalau nggak si Bian, si Cici atau bisa keduanya. Coba kita lihat. Yang A, Bian dan Dery. Salah ya. Karena kan si Ali ini sampingnya Bian sama Cici, bukan Bian dan Dery. Yang B, Fani Gaga juga salah. Yang C, Bian dan Cici. Wah, ini sudah benar nih C. Jadi kalau sudah dapat jawabannya yang D sama E nggak perlu dilihat lagi ya. Oke, nomor 4 aman. Wah, luar biasa nih teman-teman sudah banyak menjawab. C, Charlie. Oke. Jadi jawabannya C ya teman-teman, nomor 4. Oke.
Apakah ada yang mau ditanya dulu? Nomor 4? Atau sudah jelas? Saya lanjut ke soal berikutnya. Siap, aman. Oke, mantap. Lanjut ya. Siapakah yang duduk berseberangan dengan si Gaga? Tuh, masih nyambung kan pertanyaannya? Coba kita lihat Gaga. Yang berseberangan dengan Gaga siapa? Si Pani. Coba kita lihat, si Pani ada di opsi nggak? Oh, ada. Ternyata si Pani itu di opsi A ya, teman-teman. Berarti, siapakah yang duduk berseberangan dengan Gaga? Ya, si Pani. A. Oke, A. Iya, betul. Sip, lanjut ya. Nomor 6. Di antara pernyataan berikut yang benar kecuali, oh berarti kita harus gambar ulang di sini, biar nggak pusing. Gambar ulang. Oke, begini, begitu. Oke, tadi di sini itu si Fanny ya. Fanny di sini, Cici, terus di sini Derry kalau nggak salah ya. Derry, terus Eka, di sini Ali ya. Terusnya di atas ini si Bian. Terus yang di sini Hani ya, Hani. Seberangnya si Fanny si Gaga. Yang ditanya ini pernyataan berikut yang benar kecuali, oh berarti yang salah ya. Kalau misalnya yang benar kecuali berarti kita cari yang salah. Coba yang A. Ali duduk di antara Bian dan Cici. Ali duduk di antara Bian dan Cici. Benar. Gaga duduk berseberangan dengan Fanny. Gaga, Fanny. Ya, benar. Yang C. Derry duduk 2 kursi terpisah dari Fanny. Derry kan di sini nih. Si Fanny di sini. Adakah 2 kursi? 1, 2. Benar. Berarti ya yang C. Yang D. Bian duduk berseberangan dengan Hani. Bian, Hani. Ya, berarti benar. Coba yang E. Hani duduk tepat berseberangan dengan Fanny. Hani dengan Fanny. Enggak ya, mereka bersebelahan, bukan berseberangan. Berarti yang salah ini yang E. Ini salah ya. Oke, nomor 6. Apakah aman, teman-teman? Nah, ini kan yang analitis nih gini. Jadi, satu kali ngerjakan konsep, jawabannya bisa jadi 3, 4. Wah, enak sekali. Jadi langsung bisa cepat ya. Jadi kalau ada soal kayak gini tuh bersyukurlah teman-teman. Karena soal ini tuh kalau misalnya kita sudah konsep awalnya benar, itu skor kita kalau ada 4 soal 20 poin ya, lumayan banget ya. Oke. Aman, sip. Kita lanjut lagi ya. Nah, nomor 7. Masih tentang meja bundar. Pada suatu jamuan makan siang, terdapat 6 orang duduk di suatu meja bundar. 6 orang tersebut adalah Ani, Ina, Zeni, Agil, Wahyu, dan Mira. Aduh, ini hurufnya kurang cantik ya. Nggak apa-apa, kita coba kerjakan. Aturan posisi duduk mereka sebagai berikut. Oke, karena di sini meja bundar, kita gambar lagi meja bundar, bulat, kasih X, kasih garis-garis cantik. Nah, gini ya. Oke, di sini apa yang diketahui? Si Ani berhadapan dengan Ina. Kalau misalnya saya boleh, ini nanti dulu ya, yang ini dulu aja. Zeni duduk 3 kursi sebelah kanan Ina. Oke, ya udah karena si Zeni ini berhubungan dengan pernyataan 1, ya udah kita tulis aja deh. Misal saya tulis Ina di sini, Ani di sini. Sebenarnya boleh ya Ina mau di sini, Ani di sini, terserah. Yang penting dia berseberangan, tapi saya lebih suka di sini ya. Si Ina di sini, Ani di sini. Terus Zeni duduk 3 kursi sebelah kanan Ina. 3 kursi di sebelah kanan itu berarti gimana? Ini kan kanannya Ina tuh sebelah sini ya teman-teman. Kanan ini kanan Ina, ini kiri Ina. Berarti kalau 3 kursi sebelah kanan berarti kan 1, 2, 3. Di sini si Zeni ya. Si Zeni. Ini ya. Oke. Sebelah kanan dan kiri Ina diisi oleh Wahyu dan Mira. Kanan, kiri. Oke. Kanannya si Wahyu, berarti Wahyu di sini ya. Wahyu, terus Mira di sini. Benar gak sih? Kiri. Oke, Wahyu diisi oleh, iya benar ya. Oke, jawaban teman-teman apa ya di sini? 6 orang. 6 orang, ini hanya 6 orang, berarti ada yang kosong ya. 2 kursi ada yang kosong. Kursi yang diduduki Agil, nah, berarti si Agil ini boleh di mana aja ya, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, si Agil nih boleh di 3 kursi ini. Oke, kita lihat.
Si Agil tepat di kanan Ina. Enggak ya, karena yang tepat di kanan Ina ini si Wahyu. Tepat di kanan Mira. Enggak juga, karena yang di kanan Mira ini si Ina. Berarti ini salah ya. Nah, terus tepat di sebelah kanan Zeni. Enggak, karena kan yang kanan Zeni si Ani. Si Agil harusnya di kiri, berarti ini salah. Berseberangan dengan Ani. Enggak juga ya, salah. Terus, tepat di sebelah kiri Wahyu. Oh, ini harusnya kanan ya, teman-teman. Salah-salah. Ini saya kajiannya E. Ini harusnya kanan ya. Kanan. Jadi, si Agil ini kan di kanan si Wahyu. Jadi, jawabannya yang E ya. Mohon maaf, teman-teman. Ini saya salah ketik. Ini harusnya yang E ini tepat di sebelah kanan Wahyu. Oke ya, mohon maaf, Kak Mirsa. Oke, Kak, kalau ada 6 orang tetap dibuat 8 orang. Ya bisa aja, karena kan nggak disebutkan. Nggak disebutkan hanya 6, hanya boleh 6 yang diisi gitu. Kan ini bebas. Jadi si Agil ini boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Nanti dicocokkan dengan jawabannya. Ya dong, bebas dong, seperti hatiku padamu. Oh iya, baik, sip. Sebentar, tadi kayaknya ada yang raise hand ya. Oh enggak, mungkin kepencet. Oke, aman ya teman-teman. Jadi kayak misalnya kita mau duduk di restoran, tuh kan misalnya kita tuh ada tersedia di situ ada 8 kursi, ternyata kita hanya 6 orang, kan terserah yang 1 orang tuh mau duduk di mana aja. Oke, aman ya teman-teman. Lanjut nomor 8. Di suatu hari yang indah, terdapat 8 siswa yang sedang melakukan makan siang. Wah, sebentar lagi nih kita jam makan siang untuk WIB ya. Mereka adalah Amar, Bowo, Cindy, Delta, Era, dan Vira, Galang. Oh, ini A, B, C, D, E, F, G. Mantap. Ini enak nih abjadnya. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Seperti biasa, karena hari ini kita temanya meja bundar, jadi kita ingat yang bulat-bulat ya. Aturan posisi duduk mereka adalah sebagai berikut. Nah, oke, karena ini meja bundar, kita gambar bulat ya. Sip. Gambar bulat begini. Set. Oke. Saya biasanya mengabaikan pernyataan pertama. Saya langsung ke yang kedua. Vira duduk di antara Hesti dan Cindy. Berarti kalau misalnya si Vira duduk di antara Hesti dan Cindy, Vira misalnya saya tulis Viranya di mana ya? Ini kan Vira duduk Hesti dan Cindy, berarti saya tulis misalnya di sini si Vira. Ini Hesti, misal ya. Ini si Cindy. Boleh ya. Yang penting boleh si Cindy di sini, Hesti di sini. Yang penting si Vira nih di tengah aja. Terus ada apa lagi? Oh, ini udah ya, pernyataan 2 sudah. Ini saya coret yang sudah, biar gak bingung. Cindy dan Dedi duduk berhadapan. Si Cindy karena saya mau di sini, berarti Dedi di Deli ya, bukan Dedi. Deli di sini karena dia itu berhadapan, ya kan? Terus apalagi? Hesti duduk 2 kursi terpisah dari Amar. Si Hesti kan di sini, berarti si Amar ini boleh di sini, boleh di sini. Ya. Tapi karena ada pernyataan Era duduk berhadapan dengan Amar, berarti si Amar gak mungkin di sini. Karena si Amar ini kan gak boleh berhadapan sama Pira, tapi sama siapa pasangannya Amar? Sama Era, berarti Era di sini, Amar fix di sini. Terus apalagi? Vira dipisahkan 2 kursi dari Bowo. Berarti karena si Vira di sini 2 kursi 1 2, berarti si Bowonya di mana? Di sini ya. Si Bowonya di atas sini. Berarti sisanya tinggal siapa yang belum ya? A, B, C, D, E, F. Berarti si Galang ya. Iya, Galang berarti di sini. Karena Galang mah boleh di mana aja. Sisanya Galang berarti. Ini jawaban teman-teman apa nih? Nomor A. Pira dan Galang dipisahkan oleh 2 kursi. Pira, Galang. Enggak ya, jauh berbeda. Ini lebih ya, 3 kursi harusnya. Ini salah. Yang benar, berarti kita cari yang benar. Bowo dan Hesti duduk berseberangan. Bowo, Hesti. Ya benar nih, udah. Teman-teman jawabannya apa? Saya tengok dulu ya. B, oke mantap. Karena B sudah pasti benar, nggak usah dilihat lagi yang ini. Tapi kalau karena kita karena kita latihan, boleh kalau misalnya teman-teman mau
membuktikan ya, coba yang C. Vira dan Amar duduk berhadapan. Oh, salah ya, si Amar kan udah jelas sama si Era. Cindy duduk di sebelah Era. Enggak juga, salah, udah pasti salah. Galang duduk di sebelah Hesti. Ah, ini juga salah. Jadi udah fix ya, jadi jawabannya yang bravo. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanya dulu sebelum saya lanjut nih? Yang Indang, ataukah sudah aman? Ya, Kak, mau nanya, Kak. Ya, silakan. Kak, jadi kan kalau kita untuk menentukan posisinya tuh, pertama kali itu kan kalau Kak Santi itu langsung pas gitu dapetnya, misalnya langsung Vira duduk di antara Hesti, Kakak tuh langsung pas dapat Viranya di situ. Dan begitu masukan teman-teman yang lain tuh langsung pas gitu, Kak. Kadang kan kalau tadi tuh aku coba Viranya nggak di situ, aku coba Viranya di tempat lain, dan itu nggak dapet, Kak. Itu gimana, Kak, Coba. caranya, Kak? Boleh. Kita ini saya kan tadi gambar di sini. Coba kita aku nggak mau di sini misalnya ya. Kan bebas ya teman-teman ya. Saya hapus ya, saya hapus. Nih, saya coba lagi Viranya nggak di situ deh misalnya. Oke. Ini sebenarnya kalau kayak gini, kalau saya itu supaya kita itu nggak salah, itu kalau saya tuh biasanya yang ini tuh nomor 1 ini saya abaikan dulu. Karena biasanya nomor 1 ini kalau kita tulis nomor 1 dulu ternyata nggak sesuai. Makanya pengalaman saya mengerjakan meja bunda tuh saya selalu kerjakan pernyataan kedua minimal atau ketiganya. Nah, ini kan misalnya Vira duduk di antara Hesti dan Cindy. Misalnya saya boleh, tadi di sini si Vira. Misalnya saya mau nulis di sini aja deh. Viranya di sini. Terus duduk di antara Hesti dan Cindy. Ini boleh Hesti di sini. Cindy di sini misalnya ya. Coba. Terus, apalagi? Ini udah ya. Cindy dan Deli duduk berhadapan. Karena si Cindy di sini, berarti si Deli di sini. Deli. Udah ya, yang ini selesai. Oke. Terus apalagi? Vira yang ini. Hesti duduk 2 kursi terpisah dari Amar. Si Hesti di mana? Di sini. Berarti kalau misalnya 2 kursi terpisah, ini kan 1, 2, berarti si Amar boleh di sini atau di sini. Karena di sini itu kalau di sini si Amar, di sini kan ada Vira. Sedangkan di pernyataan 1 kita lihat si Amar ini harus berhadapan dengan si Era. Berarti nggak mungkin dong si Amar di sini. Berarti satu-satunya tempat buat si Amar di sini ya. Karena Amar ini harus berpasangan, harus berhadapan dengan si Era. Ini ya. Terus apalagi? Ini udah ya. Hesti ini udah. Hesti sama Amar udah. Terus ini. Vira dipisahkan 2 kursi dari Bowo. Nah, Vira 2 kursi dari Bowo. Nah, ini kan di sini Vira dipisahkan 2 kursi. Kalau misalnya 2 kursi itu kan boleh di sini, boleh di sini. Karena di sini udah ada Deli, berarti si Bowo gak mungkin lagi di sini dong. Pastinya si Bowo di Sindang. Jadi sisanya tinggal si Galang. Nah, gini. Coba kita buktikan. Apakah gambar ini sesuai dengan pernyataan? Kita lihat ya. Vira dan Galang dipisah oleh 2 kursi. Vira, Galang. Ini enggak 2 kursi, ada 3. Ini salah berarti ya. Yang B, Bowo dan Hesti duduk berseberangan. Bowo, Hesti. Ini benar ya teman-teman. Nah, ini benar. Ya, ini benar. Terus yang C, Vira dan Amar duduk berhadapan. Salah ya, jelas-jelas Amar nih pasangannya Era, dibilangin dari tadi. Ih, kata si Era, saya nih pasangannya Amar loh, bukan Vira. Terus kita lihat, Cindy duduk di sebelah Era. Si Cindy kan duduk di sebelah Vira atau Amar, berarti ini juga salah. Galang duduk di sebelah Hesti. Dan jelas-jelas banget Galang sama Hesti ini antara langit dan bumi ya. Nggak bersebelahan, salah. Jadi jawabannya tetap yang B ya teman-teman. Aman. Siapa tadi Kak yang nanya? Kak Nanda? Aman, Kak. Aman, ya. Kak. Jadi begitu ya, mau dimanapun si Alvira itu berada, yang penting kita cocokkan dengan syarat, pasti akan sama hasilnya ya. Terima kasih Kak Santi. Sama-sama Kak Nanda. Kak Nanda ya yang mau tanya ya. Iya Kak. Oke, aman. Sip. Lanjut ya, nomor 9. Oh, ini masih soal yang tadi. Siapakah yang duduk berseberangan dengan si Bowo? Coba kita tengok. Yang berseberangan dengan Bowo nih si Hesti ya. Nah, kita cari Hesti ada nggak? Oh, ada nih Hesti yang berapa? Jadi jawabannya yang B ya.
Hesti. Oh, mantap nih teman-teman. Ya, benar si Hesti sama si Bowo. Lanjut. Aman ya nomor 9 ya? Aman nggak nih? Aman? Sip. Lanjut ya. Nomor 10. Oke. Ini soalnya masih meja bundar nggak? Oh nggak, ini tentang meja panjang. Tadi kita sudah 9 soal mengenai bundar-bundaran, berarti kita supaya kita tidak berputar-putar pusing, kita langsung nyoba ke yang kotak-kotak ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini ada Dian, Sinta, Rina, Pipit, Adi, Budi, Rino, dan Adi. Sedang makan. Oh, mereka ini dari tadi saya lihat makan-makan terus nih soalnya. Mereka duduk 4 meja. Oh, berarti di sini ada 4 meja. Berderet, menempel secara berurutan. Berarti kalau menempel berderet, saya tulis kayak gini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti gini mejanya nih. Terus, pada setiap meja hanya ada 2 orang. Oh, berarti di sini 1, 1, 1, 1 gitu ya. Jadi mereka ini pasangan, 2-2. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Oke, berarti udah fix kalau saya taruh di sini perempuan, berarti di sini laki-laki. Ini perempuan-perempuan, semua di sini laki-laki semua. Karena kan mereka nggak boleh duduk bersebelahan ya. Terus, meja C terletak paling kiri. Nah, kalau misalnya kita lihat di depan layar, kanan kita kan yang ini ya, ini kanan kita nih, ini kiri. Berarti karena si meja C terletak paling kiri, berarti C di paling kiri di sini. Terus, meja B terletak di antara A dan D. Kalau di antara berarti B-nya di tengah, nggak mungkin B-nya di sini ya. B-nya di sini, karena dia harus ada di tengah antara A atau si D. Berarti D-nya itu boleh di sini, boleh di sini A-nya, atau A-nya di sini, D-nya boleh di sini. Coba saya tulis A-nya di sini aja ya. A-nya di sini, D-nya di sini. Nah, berarti posisi mejanya ini C, A, B, D. Oke, kita lihat yang pernyataan 1. Rino, ini saya biasanya lewat dulu ya. Yang nomor 2. Sinta ada di meja C. Oke, karena perempuan ini di atas, berarti si Sinta di sini. Teman-teman mohon izin di sini azan, saya izin mendengarkan azan sebentar ya. Silakan sambil dikerjakan ya teman-teman.
Oke, baik teman-teman. Sudah selesai, alhamdulillah azannya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Yang pernyataan 2, Sinta duduk di meja C, berarti sudah pasti nih si Sinta di sini. Terus, Dian duduk di kursi, ini nanti dulu nih, yang belum pasti tuh nanti dulu. Coba yang ketiga ini sudah ya, saya coret dulu yang sudah. Budi duduk berhadapan dengan Sinta, nah ini yang sudah pasti dulu kita tulis, berarti si Budi di sini ya, karena ini udah jelas, Budi berhadapan dengan Sinta, berarti Budinya di sini, Sintanya di sini. Nah, oh ini tuh Adi ya maksudnya, Adu lagi. Oke, udah tahu Sinta, Budi di sini. Coba kita mainkan pernyataan yang satu. Rino ada di meja D. Rino ini kan ada di meja D. Yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Berarti pas ya 1, 2. Berarti di sini si Rino. Rino di bawah ya. Karena kan laki-laki di bawah. Rino di bawah. Berarti Rino ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan. Berarti pas ya si D ini di sini. Oke. Ini berarti udah. Terus apa lagi? Tian duduk di kursi kedua sebelah kanan Pipit. Berarti si Dian ini di sebelah kanannya si Pipit. Berarti di mana si Dian, teman-teman? Berarti karena di 2 kursi, berarti si Dian di sini di ujung ya, 2 kursi, si Pipitnya berarti di sini. Sinta, Pipit, Dian. Yang cewek-cewek udah 3. Sisanya siapa? Ini Dian udah, Sinta udah, Pipit udah. Tinggal sisanya si Rina. Berarti Rina di sini pasti ya. Nah, kalau yang cowok-cowok, ini udah nih. Ini udah. Tinggal pernyataan yang terakhir. Adi tidak mau duduk di sebelah Rino. Berarti karena si Rino di sini, Adi gak mau di sini. Berarti Adi di sini. Nah, Budi, Adi, Rino. Yang laki-laki, Adi, Budi, Rino. Udah, berarti sisanya si Andi. Berarti si Andi di B. Ini ya. Nah, terus yang ditanya apa? Tentukan perempuan yang duduk di meja A, B, C, D. A itu kan si Pipit. Sebenarnya kalau kayak gini teman-teman ya, kan kita udah dapat nih. Yang kalau misalnya teman-teman mau cepat, ini kan tadi yang di pernyataan pertama, si Sinta ini kan duduk di C. Berarti kalau di C ini kan urutan ketiga ya. Yang mana si Sintanya nggak dicek, kita eliminasi aja. Ini kan yang nggak dicek si ini. Nih, Dian di 3. Harusnya kan yang 3 ini Sinta. Ini juga nih pasti salah nih. Karena si Sinta tuh harusnya dicek gitu kan. Nah, terus abis itu apalagi? Setelah si Sinta ini kan C. Terus Pipitnya A. Yang mana si Pipitnya nggak di A dicoret. Ini C, ini salah. Nah, berarti tinggal A sama E ya. Terus karena si Pipit A, Rina B. Nah, ini kan malah Dian yang berarti ini salah. Jadi yang benar adalah yang A. Pipitnya di A, Rinanya di B, C-nya Sinta, D-nya Dian. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Oke, saya lihat jawaban teman-teman. Wah, mantap. Oke, banyak yang sudah menjawab A ya. Kak Isti, kok aku C ya? Oke. Mungkin tadi agak kepeleset sedikit ya, nggak apa-apa. Oke, Kak Rin. Raise hand. Silakan Kak Rin. Halo? Oh, kepencet ya. Oke, teman-teman, aman untuk nomor 10 nih. Jadi, perempuan yang duduk di ABCD, si Pipit, si Rina, Sinta, sama Dian, ya. Aman. Iya, kepencet. Lanjut. Jika Adi duduk di antara Budi dan Andi, yang duduk di hadapan Adi adalah Adi duduk di antara Budi dan Andi. Budi, Andi, ini udah jelas ya. Budi di sini, Andi di sini. Berarti si Adi di tengah. Yang duduk berhadapan sama si Adi siapa, teman-teman? Si Pipit ya. Nah, yang si Pipit berarti jawabannya. Ada nggak Pipit? Oh, ada. Berarti jawabannya yang Bravo. Ya, gampang ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, ada yang jawab C. Pipit ya. Pipit itu Bravo ya, teman-teman. Oke, aman dulu nggak nih nomor 11? Nih, saya liatin lagi deh. Yang berhadapan sama si Adi, si Pipit ya. Kalau Andi baru ya Rina. Ini kan si Adi. Oke, Andi sama Adi 2 orang yang berbeda. Oke, aman ya teman-teman. Sip. Belum Kak, yang di YouTube baru sampai episode berapa? 12 ya. Saya kalau tidak salah ada 15 episode
Kak, siapa ini yang nanya? Kak Nanda? Belum. Iya, belum. Masih banyak ya. Karena TWK itu luas. Oke, aman teman-teman. Hari ini tuh, ini loh, teman-teman tahu nggak sih hari ini tuh sidang, ini ya, sidang paripurna DPR ya. Ada yang lihat nggak tadi di TPRI, bahas APBN, sidangnya tadi. Yang lihat, wah telah. Ya tadi kalau tidak salah jam 10:30 sih, saya lihat. Ibu Puan Maharani tadi lagi pidato. Oke, teman-teman, aman ya? Nomor 11, 10. Aman. Aman ya? Ada yang nanya dulu nggak sebelum kita lanjut nih? Aman. Aman. Oke, sip. Sudah selesai ya, teman-teman. Soalnya hanya 11. Oke, jadi semakin banyak kamu berkeringat dalam latihan, maka semakin sedikit kamu berdarah dalam pertempuran. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Hari ini supaya tidak pusing, sedikit-sedikit ya, kita hari ini bahas analitis itu banyak. Kita bahas meja bundar, mesti duduk, nanti mungkin besok insya Allah saya bahas tentang kayak urutan, misalnya nilainya si Ani lebih besar dari Budi atau Ani lebih muda dan sebagainya. Nanti kita bahas yang untuk yang itu ya, teman-teman, yang analitis yang tahap kedua. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sharingkan pada hari ini bermanfaat ya, teman-teman. Itu saja dari saya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Rusmanti, mohon izin pamit ya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Stop share. Amin. Terima kasih teman-teman.